Oke, selamat pagi Sobat Semantiara. Oke, pada kali ini kita kembali lagi pada program Pakar atau podcast KS PAN Asmi Wajikarana SMA Negeri 3 Singaraja. Nah, oke, pada episode kali ini tentu saja aku, Ayu Budiatnyani sebagai host pada acara Pakar kali ini. Aku sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren dan juga cantik dan juga ganteng-ganteng banget nih. Nah, mereka itu dari FAT Buleleng, bener nggak? Iya. Oke, jadi di sini mungkin kalian bisa deh perkenalkan diri dulu, namanya, terus dari kan kalian duta nih, itu bagian apa dan kayak gimana? Oke, silakan. Oke. Halo semua, terutama Sobat Semantiara, kenalin nama aku Kadek Febri Eldarini, bisa dipanggil Febri. Aku menjabat sebagai Duta Anak Kabupaten Buleleng, Komisi Kesehatan. Salam kenal. Oke, halo semuanya Sobat Semantiara, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Agus Krisnawayu Edi, bisa dipanggil Agus. Saya dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, saya diberikan kesempatan untuk mengemban tugas dan melanjutkan tugas sebagai seorang Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2024 pada komisi atau bidang partisipasi pada anak. Oke, berarti kamu Febri, aku panggil Febri ya? Iya. Terus Agus, Iya, oke, salam kenal ya buat kalian berdua. Salam Oke. kenal juga. Oke, sebelum kita lanjut ke topiknya nih, karena kita kan pada episode kali ini tuh akan bahas tentang dampak negatif dari kenakalan remaja, kan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin ini kan teman-teman dari FAT Buleleng. Nah, mungkin bisa dijelasin kira-kira FAT Buleleng itu apa sih dan kayak gimana gitu, biar Sobat Semantiara juga tahu nih FAT Buleleng itu kayak gimana gitu. Oke, jadi sebelumnya mohon izin ya Kak. Oke. Oke, jadi FAT Buleleng itu atau kepanjangannya adalah Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, yang mana organisasi ini adalah anak dari Forum Anak Daerah Forum Anak Nasional. Jadi dari Forum Anak Nasional itu ada juga Forum Anak Daerah Provinsi Bali, kemudian ada Forum Anak Daerah Buleleng Kabupaten, sampai ada kecamatan, bahkan ada desa juga. Yang mana saat ini di Kabupaten Buleleng itu sudah mulai terbentuk yang ada di kecamatan, 9 kecamatan, dan juga ada di desa, beberapa desa, yakni ada Panji, kemudian ada di Tukanmungge, itu sudah mulai terbentuk dan terlantik. Kemudian untuk di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng sendiri, yang mana kita memang menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng atau FAT Buleleng itu sebagai wadah untuk dapat mencurahkan aspirasi dan juga menampung aspirasi dari seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Buleleng, dan tidak hanya anak-anak yang mengikuti di organisasinya tersebut. Yang mana biasanya Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng ini membuka pendaftaran atau perekrutan ini tuh berbarengan dengan pemilihan Duta Anak Kabupaten Buleleng atau GAB, Gelora Anak Buleleng. Itu jadi nanti yang berhasil masuk ke dalam 50 besar itu istilahnya diberikan golden ticket untuk bergabung ke Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng gitu. Oke, aku sih nambahin juga, kalau misalnya Febri sendiri dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng itu bertugas sebagai agen pelopor dan juga pelopor, di mana agen pelopor pasti akan mempelopori hak-hak anak, misalkan hak pendidikan. Kan banyak banget nih kita lihat anak tuh masih banyak yang putus sekolah. Jadi dengan adanya agen pelopor ini kita bisa melopori bahwa teman-teman kita tuh bisa lah untuk melanjutkan pendidikannya secara lebih tinggi, dan juga hak-hak yang lain juga. Dan sebagai agen pelopor kita bisa sebagai wajah juga untuk kita tahu kalau misalkan di Buleleng itu pastinya banyak banget kasus-kasus yang menentang ataupun menyimpang dari hak anak pada umumnya. Sehingga kalau misalnya kita jadi agen pelopor, kita tuh bisa untuk melopori hal-hal tersebut ke dinas terkait. Wow, keren banget berarti FAT Buleleng ya. Oke, kalau di FAT Buleleng itu kan ada namanya duta ya. Iya. Nah, ini kan dutanya itu berapa orang, berdua aja atau ada lagi kayak gitu? Oke, untuk di FAT Buleleng sendiri itu, dan setiap provinsi nasional itu selalu ada 5 duta. Yang pertama itu adalah Komisi Pendidikan yang saat ini dinaungi oleh Putri Cista Pramita Dewi. Terus ada Komisi Kesehatan yang dinaungi oleh aku sendiri. Terus ada Komisi Perlindungan Khusus yang dinaungi oleh Kak Dia Viola. Terus ada Partisipasi yang dinaungi oleh Agus, dan terakhir ada Komisi Jaringan yang dinaungi oleh Anika Pratama, Kak. Jadi di setiap Forum Anak Daerah itu selalu ada 5-nya, Kak. Oke, berarti ada 5 duta ya di setiap kabupaten lah gitu ya. Oke, mungkin tentang FAT Buleleng segitu aja mungkin ya, biar kita langsung lanjut ke topik kita ya. Nah, tadi kan
aku sudah sempat bicarakan di awal bahwa topik kita itu adalah tentang dampak negatif dari kenakalan remaja. Mungkin masih banyak nih sobat Semantiara yang mungkin belum paham gitu loh, kenakalan remaja itu kayak gimana sih. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri, menurut kalian tuh kenakalan remaja itu kayak gimana sih yang bisa disebut dengan kenakalan remaja? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang kenakalan remaja. Mengapa? Karena agar teman-teman sebaya kita tuh paham apa sih sebenarnya itu kenakalan remaja gitu. Yang mana biasanya kenakalan remaja ini itu masih sangat-sangat dinormalisasikan di era saat ini gitu, di zaman saat ini. Jadi jika kita definisikan kenakalan remaja itu adalah sebuah kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh individu atau personalnya. Bahkan tidak hanya individu dan personalnya, kenakalan remaja ini itu adalah sebuah kegiatan juga yang bisa dilakukan oleh suatu kelompok gitu. Mungkin kita tahu di sini di Buleleng khususnya itu ada banyak sekali kelompok-kelompok dengan nama-nama yang aneh gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat dan juga pernah tahu, mungkin di media sosial banyak berkeliaran gitu. Jadi kenakalan remaja itu sebenarnya kenakalan-kenakalan yang memang sering kita lihat dan sering kita rasakan bersama, tetapi tidak kita sering melaporkan ke dinas-dinas terkait karena memang masih dianggap tabu oleh masyarakat. Ya, dan dampak dari kenakalan remaja ini juga sangat-sangat kritis ya Kak, dimana nanti dampak jangka panjangnya itu adanya angka putus sekolah, terus ada juga angka mungkin KDRT kalau misalkan, mohon maaf banget, seks bebas sering banget terjadi di sini. Jadi kalau misalkan kita masih labil sebagai remaja tuh masih bingung untuk memilah dan juga memilih bagaimana hal yang benar dan juga bagaimana yang tidak. Jadi kalau misalkan kita masih di usia anak-anak dari dalam kandungan sampai 18 tahun, itu pikiran kita masih belum gimana ya, masih belum terarah gitu. Sehingga kalau misalkan itu diteruskan, kasus-kasus yang mungkin berbahaya itu akan terjadi Kak. Jadi menyimpang banget dan merugikan negara pastinya. Ini bener banget ya, kalau kenakalan remaja itu memang saat ini tuh masih dianggap bener-bener normal banget ya sama anak remaja ya. Nah, oke, kita maaf nih aku juga lagi kurang enak suaranya. Jadi, nah kalau kalian ini tuh sebagai seorang duta udah pasti banget, sering banget dong terjun ke lapangan gitu kan ya. Nah, di lapangan tuh kalian pasti sering banget lah melihat anak-anak remaja itu yang masih melakukan ya kenakalan remaja lah gitu, karena mereka tuh yang seperti dikatakan tadi belum paham dan juga belum ngerti lah kenakalan remaja itu seperti apa. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan gitu loh remaja itu masih menganggap bahwa kenakalan remaja itu adalah hal yang normal untuk dilakukan gitu. Kalau dari kalian sendiri apa sih yang menyebabkan hal tersebut kayak gitu? Oke, mungkin dari Febri dulu ya. Kenapa kenakalan remaja itu masih dianggap normal? Karena remaja itu masih nggak tahu akan dampak jangka panjang yang terjadi kalau misalkan mereka melakukan sesuatu itu. Dan kita tahu juga kalau misalkan di era modernisasi dan juga globalisasi ini, arus masyarakat itu pasti sangat-sangat berpengaruh banget ya Kak buat remaja khususnya. Jadi kalau misalkan remaja itu nggak tahu yang benar yang juga tidak benar, itu pasti kayak diikut-ikutan aja dan dianggap normal. Mereka tuh nggak tahu ataupun tabu dan awam akan dampak itu. Jadi mereka tuh sering banget nyari jati diri, pengen dianggap keren oleh teman-teman sebayanya. Jadi mereka tuh ya udah, aku ngeliat ini keren banget nih, aku udah dewasa, ngapain juga diurus. Jadi mereka tuh nggak mau ngikutin hal-hal yang positif Kak. Jadi itu yang dianggap sebagai hal yang normal karena mereka nggak tahu akan dampak jangka panjangnya. Mungkin aku nambahin sedikit dari jawabannya Kak Febri. Selain dampaknya mereka belum tahu, itu juga sebenarnya contoh-contoh dari kenakalan remaja yang mungkin contoh kecilnya itu bagi remaja-remaja utama yang ada di Kabupaten Buleleng ya, itu mungkin aku bakal berikan contoh itu keluar di atas jam 11 malam. Itu udah termasuk kenakalan remaja loh, yang mana itu tuh hal yang nggak wajar sebenarnya yang dilakukan oleh remaja. Karena mungkin banyak nih remaja-remaja yang bilang, ya aku kerja kelompok nih sampai jam malam gitu. Dan jika kita berpikir secara logika, pasti jam 12 malam tuh itu waktu yang harusnya kita pergunakan untuk istirahat. Nggak mungkin dong kita buat tugas gitu. Pasti nanti akan ada hal-hal yang negatif bermunculan di pikiran kita pada saat jam-jam yang sudah melampaui batas seharusnya gitu. Itu sih Kak. Bener. Karena banyak banget yang mereka tuh mungkin dengan alasan buat tugas, tapi mereka tuh keluar sampai malam kayak gitu ya. Apalagi sama pacar. Itu bahaya banget. Itu bener-bener terjadi ya di lingkungan sekolah tuh banyak banget. Dan akhirnya itu menimbulkan banyak dampak juga ya. Oke. Terus
apa sih kira-kira faktor menurut kalian ya, faktor yang menyebabkan kenakalan remaja sekarang ini? Oke, Agus dulu. Oke, kalau Agus ya, selama diberikan tugas, Agus merumuskan ini tuh jadi LKPD. Bukan lembar kerja kalau siswa ya, LKPD. Yang pertama, faktor adalah lingkungan, keluarga, pertemanan, dan depresi. Jadi keempat itu adalah faktor yang benar-benar merumuskan banget, bisa membuat remaja terjerumus ke kenakalan remaja, yang mana memang faktor keluarga, lingkungan, pertemanan itu yang paling penting ini adalah keluarga dan pertemanan. Karena apa? Karena keluarga itu adalah latar belakang kita. Jadi dari keluarga, kalau misalkan keluarga kita sudah berhasil untuk memberikan sebuah didikan yang baik, pasti kedepannya kita akan dapat memilih dan memilah dan merealisasikannya dengan baik. Jadi kita tidak akan salah dalam memilih jalan tersebut. Kalau misalkan dari Febri sendiri itu ada dua kategori, yaitu faktor eksternal juga faktor internal. Kalau misalkan faktor eksternal itu pastinya pola asuh orang tua. Mungkin teman-teman gak jarang juga dengar keluarga broken home. Jadi remaja tuh kadang susah banget dapat kasih sayang dari keluarganya. Dan mungkin banyak yang nganggap kalau misalkan orang tua tuh merupakan role model bagi mereka. Aku pengen jadi kayak bapakku, pengen jadi kayak mamaku. Mungkin sering banget ya remaja kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di rumah aja mereka tuh kacau akan pola didik dari orang tua mereka, gimana generasi muda ini akan dapat membentuk perilaku yang baik itu pasti susah banget ya Kak. Karena dilihat dari sehari-hari di rumah tuh kan sering banget terjadinya mungkin kekerasan ataupun hal-hal semacamnya. Dan juga faktor eksternal lainnya itu adalah pertemanan dan juga budaya asing. Mungkin banyak banget pengaruh budaya asing yang dianggap keren dan kekinian banget yang harus diikuti, padahal itu tuh salah. Kayak misalkan gaya bahasanya tuh sering banget dipengaruhi. Terus juga kayak dari budaya asing, sifat dan juga tontonan itu sering banget bikin remaja tuh terjerumus ke hal-hal yang negatif. Terus juga kalau misalkan faktor secara internal atau dari dalam diri sendiri itu adalah ketahanan diri yang goyah, yang mudah goyah, karena mereka tuh nggak tahu mereka tuh masih labil, ya mereka nggak tahu fashion mereka di mana, mereka cuma mau ikut-ikutan aja dan mereka tuh pengen dianggap keren dan dianggap dewasa. Jadi itu faktor yang mungkin sering banget nyebabin terjadinya kenakalan remaja. Oke, berarti ada dari internal dan juga dari eksternalnya ya, atau enggak tadi yang udah disebutin sama Agus apa LKPD ya, itu bukan LKPD lembar yang kerja itu ya, beda ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sosial media nih, pasti remaja itu udah nggak asing banget ya dengan sosial media, apalagi iya bener banget. Bahkan yang kita tahu sosial media nih yang ngatur kita ya, bukan kita yang ngatur sosial media. Mungkin baru bangun nih, yang dicari itu bukan air, mungkin ya, HP. HP langsungnya setan kayak gitu ya. Oke, berarti menurut kalian sosial media tuh punya peran yang benar-benar penting banget kan sih yang menyebabkan kenakalan remaja ini? Oke, di era 5.0 ini pastinya ya teknologi tuh kita nggak dapat salahin ya, teknologi dan kemudian teknologi ini banyak kok industri-industri yang maju. Namun kita juga nggak bisa menyalahkan dengan kemudian teknologi ini tuh banyak remaja yang selalu menggunakan teknologi dengan baik. Contohnya aja banyak banget remaja yang ngelakuin dating aplikasi atau nggak kadang ngejudge ataupun komentar kayak netizen dengan mulut yang pedas. Padahal secara nggak langsung mereka tuh ngelakuin yang namanya cyberbullying kan. Ya, terus juga dengan dating aplikasi ini mungkin orang-orang tuh nggak tahu apakah itu hal yang baik. Misalkan banyak orang yang ketemu pacarnya tuh di aplikasi, terus pas mereka diajak ketemuan, mohon maaf banget mereka ngelakuin hal-hal yang tidak senonoh. Terus akhirnya ya mungkin mohon banget kayak ada pembunuhan dan juga hal yang lain. Jadi itu bahaya banget. Media sosial tuh dapat berpengaruh pada kenakalan remaja pastinya, kayak kasus pencurian di online pastinya ya media sosial. Jadi ini tuh apalagi kan sekarang juga banyak banget berita-berita Jadi mereka tuh sangat gampang ya termakan sama berita. Apalagi harus globalisasi ini. Judi online itu juga kita perlu tahu termasuk itu kenakalan remaja, karena emang benar-benar di saat ini yang mungkin banyak yang belum tahu, judi online itu emang lagi marak-marak banget ya Kak Febri, yang mana pemerintah itu juga udah berusaha buat memblokir untuk situs-situs yang menggunakan judi online, tapi memang sulit banget untuk diakhiri. Karena apa? Sampai entertainment pun mempromosikan judi online gitu. Jadi jadi itu benar-benar kayak bahaya banget sih, danger banget. Media sosial itu yang paling bahaya, paling besar banget ya. Karena kan sekarang udah ketergantungan banget sama handphone ya kan. Benar. Ya walaupun sebenarnya kita tahu media sosial atau gadget handphone itu bisa memberikan dua dampak positif dan negatif. Dan mungkin dampak positifnya itu adalah kita bisa cepat
mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia bahkan, dan juga ketika kita ingin belajar lebih dalam lagi kita bisa melalui media sosial ya. Tapi yang memang masih menjadi kita tidak tahu benang merahnya itu adalah bagaimana cara kita bisa menghentikan dalam hal-hal yang negatif yang kita temukan di media sosial gitu, di aplikasi-aplikasi yang memang kita tidak bisa jangkau cara penggunaannya. Bener banget, apalagi kan sosial media tuh bener-bener selalu berhubungan sama kita tuh setiap hari ya. Kayak dikatain Agus tadi, baru bangun bukan ngambil air ya, tapi langsung buka HP gitu. Apalagi iya, karena posisi remaja yang masih labil juga ya, makanya itu yang nyebabin mereka tuh masih susah lah buat nentuin yang baik sama buruk buat mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Santai aja. Enggak capek kali ya? Oh, iya. Enggak dong. Oke. Nah kita kan tadi juga sempat disinggung bahwa kenakalan remaja itu kan ada juga namanya seks ya kan, seks bebas yang sering banget dilakukan oleh remaja. Apalagi nih seperti yang sudah kita ketahui nih di Buleleng sedang hangat-hangatnya ya waktu ini ya, video yang beredar itu ya dimana remaja itu melakukan ya hubungan seksual tersebut. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu kok bisa sih melakukan hubungan seksual tersebut gitu loh, padahal mereka tuh sudah tahu loh dampak dari hubungan seksual itu kan jelek gitu, salah lah, tapi mereka tuh tetap masih melakukannya kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari Feby sendiri ya, terutama seks bebas ini terjadi dengan dalil suka sama suka, dan biasanya orang pacaran yang melakukan ini, dimana biasanya banget ini namanya toxic dalam hubungan ya, jarang banget mungkin orang-orang dan juga remaja khususnya perempuan tuh nggak bisa ditinggalin sama pasangannya karena mereka tuh udah terlanjur nyaman, terlanjur cinta, bahkan cinta mati banget sama pasangannya, sehingga pasangan ini kan mungkin ngajakin untuk memuaskan hasrat seksualnya. Terus mau nggak mau, kalau misalnya kamu nggak mau, kita putus aja deh. Itu yang bakal bikin, walaupun cewek udah tahu akan dampak dari seks bebas ini, mau nggak mau karena rasa sayang, rasa cintanya sama pasangan, itu mereka akan ngelakuin namanya seks bebas. Itu yang bikin kita tuh riskan banget akan hal-hal tersebut. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita berbincang tentang seks bebas nih memang benar-benar sulit banget sih, karena posisi kita juga masih remaja gitu kan ya, masih anak-anak bisa dibilang ya. Jadi mungkin ya harusnya kita bisa cara mencegahnya itu ya kita dengan cara memberikan edukasi bagaimana layaknya pacaran yang sehat gitu. Mungkin contohnya itu ya pacar tuh belajar bareng gitu, tapi jangan sampai tetap kelewat jam-jam yang nggak wajar ya kayak tadi Agus bilang. Jadi kayak di sekolah mungkin belajar bareng, bikin tugas bareng, dan juga di Buleleng bener banget kata kakak, memang seks bebas ini marak banget dan sulit untuk dihentikan, sampai-sampai bahkan hasil sidang suara kita Kak Febri ya, mungkin biar kita teman-teman juga tahu hasil sidang suara anak Buleleng tahun 2024 ini di posisi yang pertama itu juga tentang kekerasan seksual atau seks bebas pada anak-anak remaja. Jadi memang kita lagi gencar-gencarnya nih Buleleng, gencar-gencar banget untuk menurunkan bagaimana cara menurunkan kasus atau angka-angka seks bebas atau kekerasan seksual. Nah, istilahnya juga dari Agus, kita kan lagi mencapai Kabupaten Layak Anak nih pastinya. KLA. Nah, iya KLA. Jadi kita tuh membuat program yang namanya Dari Kita Oleh Kita dan Untuk Kita. Jadi kita nih menelusuri 3 SMP sekaligus yang ada di Buleleng, 3 SMP ya. Dari barat Itu barat, tengah, sama timur. Semuanya ada di Ya, bagian itu Buleleng. ada SMP 2 Kebun Tambahan, SMP 2 Singaraja, sama SMP 4 Busungbiu. Jadi kita tuh menyusuri itu dan memberikan edukasi mengenai dampak jangka panjang dari seks bebas ini, dan kita tuh memberikan materi kepada anak KSPAN dan juga anak PMR, yang dimana kita harapkan dari program kerja ini untuk terus berlanjut dan dapat diberikan sebagai tutor sebaya pastinya ya, karena mereka kan anak KSPAN dan juga anak PMR itu pasti lebih pakar akan hal-hal seperti ini. Jadi dengan program kerja itu kami berharap dan juga kami segera terrealisasikan juga. Semoga hal-hal positif yang kami sampaikan waktu itu dapat disebarluaskan dengan teman-teman mereka juga. Oke, keren banget ya programnya ya. Oke, nah tadi kan udah dibicarakan nih tentang program yang kalian punya ya. Bisa dibilang kan FAD Buleleng ini sebagai garda terdepan lah juga ya buat anak-anak remaja untuk memberantas semua kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, selain program kerja yang tadi kalian sudah sampaikan itu, ada lagi nggak sih program-program kerja lain atau hal yang kalian lakukan nih untuk
ya meminimalisir lah adanya kenakalan remaja di Buleleng ini kayak gitu. Oke, mungkin dari yang baru matang banget nih program kerja itu ada dari Duta Anak Komisi Jaringan itu yang diinisiasi oleh Kak Andika Dwi Payana. Itu memang tempat kegiatan itu di sini kalau nggak salah ya, di SMA Negeri 3 Singaraja kemarin ya. Kapan ya? Jumat itu nama kegiatan tugas berkendara, yang mana itu juga penting banget, itu juga biar gimana remaja itu paham akan hal berkendara yang baik dan benar, yang mana juga sebenarnya apalagi di posisi Agus itu di bidang komisi partisipasi sering banget membahas terkait dengan kasus balap liar, yang mana balap liar itu emang benar-benar juga tinggi-tinggi banget angka kasusnya. Karena apa? Karena memang seperti yang Agus bilang tadi, makanya kenapa Agus selalu tekanin jangan keluar di atas jam 11 malam, karena kasus-kasus balap liar itu banyak sekali ada di jam-jam yang riskan, di jam 1, jam 2, jam 3, bahkan ada waktu ini aku sempat dengar kasus ada yang trek-trekan dan nabrak polisi. Jadinya polisi itu juga jadi korban, itu kan masyarakatnya juga kena dampak yang negatif gitu. Jadi ya itu juga salah satu program kerja inisiasi supaya pahamlah remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara berkendara yang baik dan benar. Oke, jadi kita juga pasti tahu ya kenakalan remaja ini tuh benar-benar lagi marak-maraknya, apalagi masalah trek-trekan itu yang benar, apalagi di jalan yang di dekat sini di Penarukan itu banyak sekali memang yang melakukan trek-trekan itu. Dan nah berbicara lagi tentang kenakalan remaja nih, nah pasti itu tadi ada faktor internal dan juga eksternalnya kan. Nah internal itu kan dari keluarga gitu ya, internal dari diri sendiri. Oke, dari sendiri juga atau yang eksternal baru dari Oke, eksternalnya dari keluarga. Oke, sorry ya. Jadi eksternalnya itu dari keluarga. Nah, pasti keluarga ini tuh punya peran yang penting banget ya. Betul. Untuk mengasuh anaknya dan lain sebagainya. Tapi melihat juga bahwa banyak sekali ya sekarang orang tua tuh lebih memilih untuk cuek, dan dia tuh berpikir bahwa ya udah urusan anak remaja saja. Saya orang tua ya sudah orang tua saya. Jadi dia tuh nggak peduli gitu dengan anaknya ya. Mungkin ada nggak sih cara dari kalian nih yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk bisa memberikan apa ya peran yang lebih bagus lah atau lebih peduli lah pada anaknya itu, apa gimana sih caranya kayak gitu? Ya, aku sedikit ya. Jadi sebenarnya ya berbicara tentang orang tua ini agak sensitif ya, karena kita sendiri Agus sama Febri dan kakak mungkin belum sempat merasakan pengalaman jadi orang tua bagaimana. Tapi seperti yang kita ketahui, orang tua itu kan mempunyai cara didik yang berbeda gitu ya, individu-individunya terhadap anaknya. Namun satu hal yang harus kita jaga dari antara hubungan orang tua dan juga anak itu adalah satu hal yang harus Agus tekankan, itu adalah komunikasi. Karena banyak sekali ada kasus-kasus anaknya itu melakukan sebuah kenakalan remaja yang bahkan sampai berhubungan dengan hukum, karena memang hubungan komunikasi dengan orang tuanya itu yang sangat kurang atau minim. Jadi itu yang menyebabkan orang tuanya jadi cuek, seperti apa yang benar banget Kak Ayu tadi bilang, orang tua cuek, jadi mereka tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya gitu kan. Jadi ya anak-anak itu bisa dibilang bebas karena orang tua kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap anaknya. Itu sih yang pengen aku tekankan. Oke, jadi kalau misalkan dari Febri sendiri juga, pasti orang tua tuh sebagai garda terdepan untuk membentuk karakter seorang anak ya pastinya. Tapi ada juga orang tua yang justru mengekang anaknya, dan anak itu jadi nggak mau terbuka gitu loh sama orang tuanya karena takut akan diskriminasi dari orang tua dan juga hal-hal lainnya. Jadi remaja itu masih belum terlalu berani untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya ia rasakan. Mungkin banyak dari anak-anak itu yang merasakan bullying ataupun penyimpangan lainnya, tapi nggak berani bilang ke orang tua nih, karena mungkin orang tua tuh nggak ngasih untuk pacaran dan juga hal-hal lainnya. Bener banget katanya Agus tuh, komunikasi tuh paling penting. Jadi untuk orang tua di masa depan pastinya ya, bagaimana kalian tuh tahu, orang tua tuh tahu bagaimana dampak kalau misalkan kita nggak lakukan komunikasi dengan baik. Jadi dari kami Duta Anak tuh berharap untuk bisa memberikan edukasi kepada orang tua mengenai
pengawasan yang cukup sama anak-anaknya, yang nggak terlalu berlebihan dan Tidak juga nggak mengekang dan juga nggak terlalu nggak peduli gitu. Jadi kita tuh ngasih edukasi, pengennya ngasih edukasi ke orang tua tentang bagaimana cara pengawasan anak dengan baik. Sebenarnya kalau membahas ini agak sedikit sensitif sedikit benar-benar. karena kita emang benar-benar Benar. belum Menjadi mengetahui orang tua, ya berat pengalaman banget jadi perannya. orang tua bagaimana. Tapi sebenarnya kita itu belum menjadi orang tua, tapi kita pasti akan menjadi Belajar. calon orang tua nanti. Dan belajar Iya, dari dan ini. belajar dari sekarang gitu Iya. ya. Kayak mempersiapkan biar siap untuk menjadi orang tua gitu. Oke, tadi juga bicara tentang edukasi ya, aku Iya. singgung edukasi lagi nih. Nah, menurut kalian edukasi yang sudah dilakukan ini nih, itu udah benar-benar relevan banget nggak sih bisa ngatasin masalah kenakalan remaja ini, atau ada nggak sih cara yang mungkin bisa lebih bagus lah untuk mengatasi ini selain edukasi? Oke, kalau dari Agus ya, selain dari edukasi yang dari kami lakukan gitu kan ya, selain dari edukasi itu mungkin agak sedikit susah karena mungkin kita tahu di Buleleng ini itu remaja itu mungkin hampir sebagian besar penduduknya adalah remaja dan anak-anak gitu kan. Jadi salah satu caranya itu ya dengan cara yang tadi kita bahas. Remaja itu kan sangat berkaitan dengan media sosial. Nah, jadi kita bisa memberikan informasi melalui media sosial. Informasi apa yang kita berikan? Ya informasi-informasi yang berkaitan dengan kenakalan-kenakalan remaja, kemudian dampak-dampaknya. Itu yang salah satu, selain edukasi secara langsung, mungkin seperti sosialisasi, program kerja yang kita inisiasi, itu juga lewat media sosial kita juga bisa, ya sekurang-kurangnya sudah memberikan informasi lah bagaimana sih sebenarnya dampak negatif dari kenakalan remaja ini, yang tidak hanya dampak untuk diri mereka sendiri, tapi juga ke masyarakat sekitar dan juga ke orang tua. Itu sih cara kami dari Kak Feby. Kalau dari Feby sendiri itu kan seorang remaja tuh bisa nentuin pilihan. Jadi kita tuh harus nentuin apa tujuan kita ke depannya. Kita tuh kayak magnet. Kita tuh menolak hal-hal yang negatif dan kita tuh menarik hal-hal yang positif pastinya ya. Oke, sebagai seorang remaja itu kita bisa banget untuk ngikutin diri kita sendiri dalam kegiatan hal-hal positif, misalkan organisasi, KS-PAN, PMR, juga lain-lainnya, sehingga kita tuh dijauhi oleh hal-hal yang negatif. Selain edukasi juga melalui kegiatan-kegiatan ini, misalkan bergabung dengan Duta Genre, terus Forum Anak Daerah Buleleng itu juga dapat nyebabin kita untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan yang positif, nggak yang cuma negatif aja. Dengan sebagai agen pelopor dan juga pelopor tuh pastinya ya, sebagai teman tutor sebaya itu bisa banget buat bikin remaja tuh menjauh dari kenakalan remaja. Tidak hanya itu juga Kak Feby, salah satunya juga dengan bergabung ke organisasi KS-PAN seperti ini juga bisa membantu kita jadi tahu nih sebenarnya materi-materi apa saja, kemudian pembahasan-pembahasan apa saja yang sebenarnya kita dapatkan dari organisasi-organisasi atau pengalaman-pengalaman yang kita ikuti. Oke, untuk selanjutnya nih, tadi kan juga Agus bilang ada cara untuk mencegah faktor yang menyebabkan pergaulan bebas ya kan, atau kenakalan remaja. Itu ada LKPD tadi. Nah, L itu kan dari lingkungan. Nah, lingkungan itu seperti yang kita ketahui, pasti lingkungan itu memiliki peran yang sangat-sangat penting ya dalam membangun suatu kondisi remaja tersebut. Setelahnya latar belakang. Latar belakangnya itu dari lingkungan gitu ya. Nah, mungkin dari latar belakang atau lingkungan yang kurang sehat itu juga menyebabkan kan kenakalan remaja ini bisa muncul gitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara dari kalian nih untuk bisa membangun lingkungan yang lebih positif nih untuk remaja tersebut kayak gitu? Oke, cara membangun lingkungan yang positif gitu ya untuk kita. Oke, kalau dari Agus sendiri ya, mungkin Agus sendiri itu dengan cara balik tadi yang pertama itu bergabung ke dalam organisasi-organisasi yang bisa memberikan dampak positif ke diri kita. Kemudian yang mana nanti kita akan dapat sebarluaskan lagi ke orang lain, ke masyarakat. Yang sebenarnya juga sulit karena lingkungan kita kan berbeda-beda nih, nggak hanya lingkungan Agus dan juga lingkungan Febri dan juga lingkungan kakak itu sama gitu. Jadi kita beda-beda lingkungannya. Jadi dengan tergabung ke organisasi-organisasi seperti KS-PAN, Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, Forum Genre, itu mungkin dapat memberikan kita pemahaman secara lebih dari remaja-remaja yang biasanya. Kemudian kita dapat memahami dan memilih baik apa yang harusnya kita lakukan di lingkungan agar kita dapat merealisasikan tujuan yang kita inginkan gitu.
dari Agus gitu sih. Kalau dari Oke, kalau misalnya dari Febri ya, bagaimana cara kita untuk membentuk lingkungan yang sehat? Itu pastinya dimulai dari diri sendiri, benar banget yang dikatain sama Agus. Bagaimana cara kita untuk menyibukkan diri ke hal-hal positif, misalkan ikut organisasi, terus kita beranjak ke lingkup orang lain tuh gak nyaman di lingkungan sekolah. Baru deh kita bisa ke lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan bentuk lingkungan seperti itu, metamorfosis yang cukup berkelanjutan ini yang akan menyebabkan kenakalan remaja tuh nggak akan tidur lagi. Kalau ngomong tentang lingkungan nih ya Kak, tidak hanya lingkungan di masyarakat, lingkungan sekolah juga terpengaruh. Iya, benar. Karena remaja atau anak-anak itu kan hampir setengah harinya itu kan ada di lingkungan sekolah nih. Iya. Jadi emang benar-benar bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang positif dan juga lingkungan yang nyaman untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kita tidak mengganggu orang lain, tapi kita juga bisa nyaman berada di posisi itu gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Oke. sebelum kita tutup ya. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, sebagai seorang anak remaja juga ikut dalam Fat Buleleng dan menjadi duta anak juga yang menjadi garda terdepan nih untuk para remaja dan anak-anak yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dan tips dari kalian untuk mengatasi yang namanya kenakalan remaja ini agar remaja itu tidak semakin tenggelam dalam kenakalan remaja ini? Dari siapa dulu? Terus dulu Oke, deh. dari Oke, Agus. dari- Tips dari Agus sendiri. Oke, jadi mungkin karena Agus kan anak asrama nih, dari iya. anak asrama. Jadi kalau bisa dikasihkan tips, Agus akan memberikan tips bagaimana pola hidup. Jadi kita harus bisa mengatur pola hidup kita. Bagaimana cara mengatur pola hidup kita? Dalam satu hari nih Kak, kita harus bisa membuatkan jadwal dalam hidup kita. Jadi misalkan dari pagi, kita anggaplah kita kasih contoh dari pagi jam 8 hingga jam berapa? Jam 4 ya kalau sekolah di negeri. Ya, kalau full day. Ya, full day jam 4 dari jam 8 sampai jam 4 itu kan kita sudah bisa bayangkan dan kita kondisikan kalau kita berada di lingkungan sekolah. Berarti kita anggaplah itu udah ada cangkupannya, dan juga ada binaannya itu oleh guru, kita sudah dibina oleh guru. Kemudian selesai itu mungkin kita bisa atur jadwalnya. Mungkin kita mau les dulu, habis itu kita mau habis les mungkin kita mau langsung pulang ke rumah, dan sampai di rumah kita bisa istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh me time. Kita bisa memberikan waktu untuk diri kita sendiri, istirahat dengan cara apa, balik lagi dengan cara yang hal-hal yang positif lagi, jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Yang boleh menggunakan media sosial, mungkin kita menggunakan media sosial bisa untuk mendengarkan musik mungkin, kemudian bisa ya melakukan aktivitas yang memang memberikan dampak yang positif untuk diri kita sendiri gitu dari Agus. Jadi intinya tuh pola hidup yang sudah teratur atau terjadwal itu tips yang paling terpengaruh. Oke, kalau misalkan dari Febri sendiri ya, bagaimana cara kita untuk start with the goals, with the perfect plans? Bagaimana cara kita tuh menentukan tujuan hidup kita? Ya, kita tuh harus berpaku akan tujuan kita ke depannya sebagai generasi muda dan sebagai anak-anak tuh apa sih tujuan kita buat nanti di masa depan? Nah, dengan planning yang baik seperti yang dibilang oleh pola hidup oleh Agus gitu, kita bisa banget nih untuk bikin diri kita sendiri nih mencapai tujuan yang kita inginkan pastinya. Jadi tips dari aku gitu. Oke, wah keren banget ini ya tips dari kakak-kakaknya. Semoga nanti Sobat Semantiara ini bisa mengikuti nih jejak kakak-kakaknya ya. Mungkin ada yang tertarik, mungkin habis ini mau jadi Ayo kita duta anak boleh ya bergabung nanti. dengan daerah Kabupaten Buleleng. Atau mungkin jadi anggota FAD-nya mungkin ya bisa. Oke. Nah di sana memang kita tidak hanya mencari ilmu, tapi kita di sana juga berbagi ilmu. Relasi. Ilmu kita bagikan, ilmu mereka kita ambil. Oke, keren banget ya. Oh iya, tadi juga Agus sempat bilang bahwa anak asrama gitu ya. Iya, betul. Aku belum tahu nih kalian tuh dari SMA mana sih? Oke, Agus tuh Oke, kalau dari Agus sendiri, aku dari SMA Taruna Mandara itu yang ada di Kali Asem di Lovina. Oke, dari Taruna Mandara. Berarti asrama Iya, full ya? asrama full. Berarti itu kayak semi militer juga Iya, ya semi sekolahnya? militer, ya, Oke. betul. Kalau Jadi- dari Febri Kalau sendiri? dari sendiri berasal dari sekolah SMA Negeri Bali Mandara yang merupakan angkatan reguler yaitu Ungkiora Dekatris. Terus tapi di Bali Mandara itu kan ada dua angkatan, ada reguler sama asrama, dan kebetulan Febri itu anak regulernya Kak. Oke, wah dua-duanya anak asrama ya bisa dibilang kayak gitu ya, yang didikannya tuh bener-bener keras ya. Oke. Betul. Semi militer juga ya.
Pasti kalau aku sering gini ya, Ya, latihan fisik gitu ya. Sering lah. Sering, Kalau oke. saya sering bawa kursi. Sering bawa kursi. Iya, sering bawa Gimana kursi. tuh sering bawa kursi? Iya, sering kena punishment sih karena di sana Oke. memang kan benar-benar korsa banget semuanya gitu. Jadi satu salah semua kena. Oke. Jadi peran kakak adik asuh tuh berguna banget di sini. Oke, benar-benar. Nah, karena itu dah membuat kalian jadi disiplin juga ya. Ya, betul. Mungkin itu bisa dicontoh juga sama Sobat Semantiara nih untuk lebih disiplin dan juga bisa mengatur nih kira-kira kalian tuh mau kemana nantinya, kayak gitu ya. Oke. Dan memang betul banget dalam kehidupan kita tuh harus ada yang namanya tujuan agar kita tidak salah jalan dan kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kita harus punya tujuan atau goals kita. Jangan goals yang besar-besar dulu. Mungkin dalam seminggu tuh ada goals aku pengen bisa apa ya? Pengen bisa nyelesain satu bab dulu sendiri deh sebelum diajarin sama guru gitu deh, goals paling terkecil kita gitu. Misalkan kita harus bisa belajar satu bab terlebih dahulu daripada teman-teman kita, itu udah termasuk goals yang akan merubah pola hidup kita, karena pasti itu akan beda jauh dengan apa yang sebelumnya kita jalankan kehidupan tidak mempunyai tujuan yang jelas gitu. Oke, benar. Berarti intinya mulai dari hal kecil Ya, aja betul, dulu ya, nggak betul usah banget. hal besar banget ya. Oke. Wah, nggak kerasa nih kita udah lama juga ya, Ya, udah bincang-bincang ya, betul. dan seru banget bincang-bincang sama kakak-kakak berdua ini ya. Oke, mungkin kegiatan untuk hari ini Pakar itu sudah selesai bersama narasumber kita yang sangat keren banget. Dan untuk itu aku Ayu Budi dan juga di sini ada Febri, ada Agus juga pamit undur diri untuk kegiatan Pakar kali ini. Oke, terima kasih ya untuk Ya, kakak-kakak kami udah juga terima kasih menyempatkan datang ke sudah sini jauh-jauh. diundang Oke. dalam pembahasan topik yang benar-benar Ya. lagi marak banget. Iya, Ya. oke, Kami terima kasih. berharap semoga sobat-sobat Semantiara khususnya tuh dapat menjauhi diri dari kenakalan remaja. Betul. Oke, terima kasih banyak ya, Ya, terima kakak. kasih.